Halo, selamat pagi. Kembali lagi di channel DCU. Kita lanjutkan lagi perkuliahan untuk pertemuan keempat. Bukan pertemuan keempat, sorry, rekaman yang keempat. Saya sudah sampai di persamaan van der Waals ya. Kita buka halaman 23 kalau nggak salah ya. Oke, di sini sudah dijelaskan ya, kamu bisa gunakan latihan ini sebagai latihan pribadi. Selanjutnya ada persamaan keadaan ya. Persamaan keadaan ini selain van der Waals lah ya, kita bilang. Ada gas sempurna, ada van der Waals di sini. Yang di sini ditambahkan dengan label tekanan kritik, volume kritik, temperatur kritik. Lalu selain van der Waals ada Berthelot, terus Dieterici, Betty Brickman, Verial di sini ya. Bisa dipakai tergantung dengan kondisi dari soal yang diinginkan. Dia biasanya sebutkan van der Waals atau tidak. Oke, di sini kita sudah membuat persamaan van der Waals dengan menggunakan alasan samar-samar tentang volume molekul dan efek dari gaya-gayanya. Gayanya itu tarik menarik dan tolak menolak. Nah, van der Waals ini punya kelebihan, yaitu dia bagaimana si van der Waals ini menurunkan bentuk persamaan dari gagasan umum. Penurunannya juga punya keuntungan dan menjaga ketidaktepatan dari makna koefisien A dan B. Koefisien ini lebih baik dipandang sebagai parameter empiris dibandingkan dengan sifat molekul yang ditentukan secara tepat. Oke, di sini ketahanan uji dari persamaan. Jadi persamaan dari van der Waals itu ketika diungkapkan ya, disebarluaskan di di halayak banyak, itu tentu harus dicek kembali ya. Maksudnya di sana ada para pakar yang lainnya. Keuntungan dari persamaan van der Waals ini, dia persamaan bersifat analitis dan mungkin kita mengambil kesimpulan tentang gas nyata. Jika persamaan itu gagal, kita harus menggunakan satu dari persamaan lainnya, yaitu persamaan yang tadi loh, yang di atas ini. Misalnya van der Waals nggak oke. Jadi kalau kita mau menggunakan persamaan empiris, misalnya untuk meninjau suatu A, misalkan ya, yaitu gas ya kita bilang, kita tidak boleh terlepas hanya menggunakan persamaan gas sempurna. Mungkin ini buat kawan-kawan nanti kalau misalnya penelitian. Jadi diibaratkan seperti ini ya. Misalnya untuk menguji suatu perilaku ya, perilaku dari hasil yang kita dapatkan itu dihitung secara simulasi menggunakan persamaan itu bukan hanya satu persamaan. Karena untuk menghitung persamaan contoh gas itu tidak hanya menggunakan gas sempurna, tapi ada dari persamaan van der Waals, Berthelot, Dieterici, sehingga dari kondisi kondisi yang kita lakukan sebenarnya dia lebih cocok kemana? Lebih cocok dengan menggunakan persamaan apa? Karena yang saya bilang tadi kan van der Waals menggunakan menghasilkan hasil eksperimen pada suhu dengan suhu sekian, tekanan sekian. Bagaimana ketika kondisinya diubah dengan kondisi yang sedang saat ini kamu lakukan. Jadi persamaan-persamaan ini tuh digunakan untuk meninjau manakah ketika kondisi operasional yang kamu gunakan itu cocok dengan persamaan yang mana. Bukan mengartikan persamaan ini tidak cocok, bukan, karena van der Waals itu ataupun peneliti lainnya tidak sampai mengagregate kondisi yang kamu lakukan saat ini. Oke, balik lagi ke sini. Di sini ada gambar lengkungan-lengkungan van der Waals, disebut juga konstruksi Maxwell. Ini saya tidak menjelaskan dengan begitu detail ya. Saya lanjut yang lain. Ada ciri-ciri persamaan utama dari persamaan van der Waals. Dia isoterm gas sempurna pada suhu tinggi dan volume molar besar. Jadi hasil eksperimen dia itu ada jadi gini, kalau kamu lagi menggunakan persamaan van der Waals, lihat dulu kondisi yang kamu lakukan apakah seperti kondisi yang disampaikan oleh van der Waals di sini, gitu ya. Lalu yang kedua, cairan dan gas berada bersama-sama jika efek koheksi dan diversi berada dalam kesetimbangan. Kesetimbangan itu yang berada di garis lurus yang kurva triple. Sebentar. Mana ya? Dia bilang bersama-sama, berarti berada di kurva kesetimbangan. Oh, sebentar. Kurva kesetimbangan. Yang ini nih kurva kesetimbangannya, yang sebelumnya sudah dijelaskan.
Jadi kalau dia berada di garis dua fasa ini, tegak ini, dia berada di gambar dua fasanya di sini ya. Sampai sini lagi nanti ceritanya dua fasa ini dia. Oke, lanjut dia ke nomor 3. Konstanta kritis berhubungan dengan koefisien van der Waals, yaitu temperatur lebih besar dari Tc di sini ya. Dia katakan di sini kondisinya seperti apa. Lalu dari persamaan 11B di halaman 22 ya, 11B yang mana? Sebentar. 11B yang ini. Ya. Saya pindahkan ke sini. Lakukan penurunan terhadap PM, volume molar ya, sehingga Vm min B itu kan Vm min B pangkat min 1 kalau kita naikkan ke atas ya posisinya, sehingga ketika yang di bagian bawah Vm pangkat 2 kalau kita taruh dia di atas kan jadi A kali Vm pangkat min 2, sehingga persamaan yang di atas ini berubah menjadi V sama dengan RT dikali Vm min B pangkat min 1 dikurang A dikalikan Vm pangkat min 2. Nah, ini kita turunkan terhadap PM, dP per PM, RT. Ini kan kalau pangkat min 1 diturunkan jadi negatif 1. VM min B pangkat, jadinya pangkat min 2 ya, karena min 1 kurang 1 ya. Lalu turunan di dalamnya si PM ini adalah 1. Dikurang, A-nya diam. VM pangkat min 2, min 2 itu turunkan jadi min 2 di sini. VM min 2 kurang min 1 jadi min 3. VM sini turunannya 1. Sehingga didapatkan ini negatif min RT Vm min B pangkat min 2 ditambah karena ini negatif, ini negatif, jadinya plus 2A Vm pangkat min 3. Maka didapatkan ke sini nih ceritanya, dP per PM min RT PM min B pangkat 2 di bawah jadinya positif, ditambah 2A dibagi Vm pangkat min 3 karena posisi di bawah jadi pangkat 3 nya positif sama dengan 0. Lalu ini posisi yang di bawah adalah turunan kedua ya, kamu turunkan lagi ya. Yang persamaan ini pangkat min 2 kalau diturunkan jadi pangkat min 3. Jadi sini yang min 3 jadinya ya. Lalu yang sebelah sini pangkat min 3 ya, terus seperti itu ya ke belakang. Oke, sehingga didapatkan persamaan adalah volume kritis itu adalah 3B, tekanan kritis adalah A per 27B kuadrat, TC adalah 8A dibagi 27RB. Ini dilihat ya, kalau B itu kan konstanta jadi ditaruh di belakang sama dia. Kan biasanya kita mengurutkan berdasarkan alfabet. Oke, di sini penampakannya ya, pembahasan kritis yang kompresi ya. Jadi kompresi secara kritisnya adalah tekanan kritis, volume kritis dibagi R dan temperatur kritis, sehingga didapatkan konstanta adalah 3/8. Sehingga ini dimasukkan ke dalam sifat yang dari si siapa tadi? Van der Waals. Bahwa sifat yang keempat adalah temperatur boiler berhubungan dengan temperatur kritis, sehingga berubah lagi nih persamaannya sehingga menjadi ini. Yang awalnya persamaan Van der Waals tadi adalah ini ya, yang ini 11B ini aja. Jadi karena ada tadi ya kita bilang, sehingga berubah lagi persamaannya menjadi ini, dimana B besar itu adalah B dikurang A per RT. Oke, lanjut ke bawahnya. Wah, ini lebih besar ya. Oke, karena temperatur boiler adalah 0, TB adalah A per BR sama dengan 27 temperatur kritis per 8. Oke, itu yang dijelaskannya ya. Jadi si Van der Waals itu sudah melakukan eksperimen, terus dicek lagi ada sifat-sifatnya sehingga ada pergeseran persamaan. Asas keadaan yang bersesuaian, ada yang terduksi ya di sini ya. Jadi kan ada C, kalau yang terreduksi tadi ini untuk meninjau lagi ya. Tekanan dibagi P reduksi, lalu ada volume reduksi, lalu ada temperatur reduksi. Di mana Van der Waals yang pertama mencoba ini menduga bahwa gas yang dibatasi oleh volume reduksi itu sama. Ternyata dugaan ini sebagian besar terpenuhi, sebagian besarnya enggak. Jadi ada ketergantungan segala macam ya. Ini yang kayak 9 tadi ya, di setiap eksperimen itu berbeda-beda. Jadi ada yang oke sesuai dengan asas yang dia buat, berarti adalah asas keadaan yang bersesuaian. Tapi yang enggak ya ini dia jelaskan ke sana ya, agar hasil eksperimennya. Jadi gini, kalau di hasil eksperimen itu ada hasil yang bagus, ada yang enggak hasil bagus. Biasanya dia sudah mengulang sampai 3 kali. Ketika hasil ulangannya sudah 3 kali diulang ternyata kurang bagus juga, maka harus ada penyampaian kalimat dengan yang lebih baik. Jangan mengatakan oh eksperimennya gagal, bukan.
sampaikan bahwa sebagian ada yang terjadi. Apakah benar ya 50%? Kadang-kadang ada yang 40%, 30%, ya silakan disampaikan hasil eksperimennya sedemikian rupa. Oke, di sini dia kasih latihan ya. Sampelnya argon, VM-nya adalah 17,2 liter per mol, dipertahankan pada 10 atm pada suhu 280 Kelvin. Tolong kamu hitung di sana dengan keadaan yang bersesuaian, berarti tereduksi. Kamu pakai data tabel 20 1.2. Apa itu datanya? Karena kita butuh data kritis. Oke, ini data yang di 20 ya. Argon ya, argon PC-nya 48, benar ya, yang sebelah sini ya. 48. Volume kritisnya 75,3, benar. Temperatur kritisnya adalah 150,7, ini benar. Karena ini hitungannya didapatkan, sebentar, saya tarik dulu ya. Volume reduksi adalah volume molar dibagi VC. Volume molar dari soal 17,2 udah dikasih tahu seperti ini. Lalu yang tekanannya adalah 10 atm dari soal dibagi PC, bagi ini sehingga dapat ini. Terus di sini kemudian kita gunakan konstanta kritis nitrogen ceritanya untuk menemukan nilai tereduksi. Karena di soalnya, setelah kamu tahu data argon, kamu ubah ke dalam nitrogen dengan kondisi yang sama, dia bilang seperti ini di soal. Oke, di sini nitrogen, ya udah pakai data yang nitrogen. Nitrogen mana nih datanya? Tadi 20 ya. Nitrogen 30, PC-nya 90,1, yang ini ya. Ininya 33,5, TC-nya adalah 126,3, sehingga didapatkan sekian. Oke, kamu suruh latihan nih seperti ini, ya sama dengan di atas, cuma pakai data karbon dioksida. Pertama pakai helium dulu nih ceritanya. Helium ada nih, PC-nya sekian, PC-nya volume kritisnya sekian, temperatur kritisnya sekian. Nah, sudah selesai, kamu diminta mengalihkan ke karbon dioksida. Karbon dioksida datanya juga sudah ada di sini, 72,9, 94,0, 304,2. Ya, hitung manual saja ya. Oke, ini yang faktor pemanfaatan ya, ini hasil grafik ya dari yang sudah dilakukan eksperimen ya. Kalau misalkan tuh terjadi perbedaan kan ya ketika dia siapa ini, nitrogen, metana, propana, etana. Nah, ini lihat dari bulat hitam, kotak hitam. Nah, ada perbedaan lah ya sifat-sifat di sini. Dia ada yang ketika kita lihat di sini ya, ini apa nih, PR ya, PR reduksinya ya, dengan kondisi yang sama saja, misalnya angka 1 ya. Ini yang dimiliki hanya propana. Ketika etana adanya ya nggak di situ, dia malah di atas mungkin. Nah, di sini ya, ini dia dengan kondisi PR-nya 1 ya, kurang lebih kompresinya 0,8, sedangkan kalau di sini kompresinya 0,2. Nah, itu dia ada perbedaan ya ceritanya. Ketika melihat reduksinya itu kondisinya di sini 2,0, ini 1,2, ini 1,0. Jadi ada perubahan yang cukup signifikan ya, 1, 1,2, begitu masuk 2 seperti ini. Nah, coba dipelajari cara membaca grafik ini ya, agar kamu paham. Nah, kalau dilihat kan sini kan posisi nitrogen nomor di sini ya, bulat ya. Ada nggak yang bulat? Nggak ada di sini dia. Bulat dia baru ada di reduksi 1,2. Ini ada yang bulat. Di atas ada. Masuk ke metana, bulatan hitam. Tidak ada di TR10. Begitu di 1,2 ada yang keluar dari kurva dia. Ya, ceritanya ini juga keluar, ini keluar. Oke, begitu masuk sini bulat. Dan posisi di 2,0 itu hanya bulat dan bulat hitam. Nitrogen dan metana, propana dan etana malah tidak ada di reduksi di 2,0. Oke, saya lanjut. Ya, sehingga dari persamaan yang sudah dilakukan tersusunlah kembali bahwa tereduksi dengan menggunakan persamaan di persamaan 15. Cukup banyak ya, ini harus memahami ya, maksudnya ini ceritanya si van der Waals kehidupannya ya, dari persamaan yang tadi VBNR bergeser VM min B, VM min NB dan kawan-kawan sehingga didapatkan ini. Oke, sudah, ini tidak ada informasi lanjutan mol, bisa kamu baca, ini dia bilangan Avogadro ya ceritanya.
Ini tidak saya bahas karena ini sudah pernah dipelajari di SMA. Oke, ini bisa kamu gunakan latihan mandiri ya. Ini yang bisa kamu kerjakan semua sebenarnya, tidak perlu dikumpul ke saya, silahkan dikerjakan agar nanti ketika ada latihan-latihan, biasanya ini latihan pribadi saja, jadi tidak perlu. Kenapa saya bilang latihan pribadi? Ini kamu bisa lihat nih ya, ini mah kerjaan saya waktu sekolah kemarin ya. Kamu bisa kerjakan karena ada kunci jawabannya. Kunci jawabannya ya hanya angka saja. Jadi bisa kamu tambahkan seperti ini. Jadi kamu bisa banyak latihan di sini, mengecek seberapa pemahaman kamu terhadap dari materi yang sudah diberikan seperti ini. Ya, oke. Ini lain lagi ya, konsep kedua ya. Karena habis ini saya langsung mau ke kesetimbangan. Itu saja materi dari kesetimbangan kimia, kesetimbangan aja untuk sifat-sifat gas ya. Di bab 1 dari buku P.W. Atkin. Sampai jumpa lagi di selanjutnya di Kimia Fisik 1 di channel RCU, dan saya ucapkan selamat pagi. Terima kasih.